proyek terorisme ini, proyek terorisme, dan kami yakini ada hubungannya ya terorisme ini dengan Satgasus Merah Putih. Karena ada dugaan ya, kemarin sudah beredar di dokumen yang kita ketahui 303 Sambo itu ada Direktur Tindak Pidana Terorisme yang juga menjadi anggota Satgasus. Makanya kepada Pak Kapolri, dan Pak Kapolri juga sudah menyatakan berkali-kali kalau ada novum KM 50 bisa dilakukan penyelidikan ulang kasus KM 50 dengan novum. Karena itu audit Satgasus. Kami meyakini kerjaan Satgasus itu juga terkait KM 50, juga ngerjain ulama-ulama kita ini. Jadi kasus terorisme ini kerjaan Satgasus juga. Kerjaan Satgasus. Karena itu kalau ingin membuktikan ini bukan kerjaan Satgasus, kepada Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, audit Satgasus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali, ini benar-benar sidang dagelan, sidang yang paling lucu, sidang yang aneh. Ini dakwanya kan terorisme. Saya pikir ada kepala terputus, ada yang ditembak seperti Sambo, ada bom meledak, ada rumah yang dibakar. Ternyata yang dibahas tentang dakwah. Kemudian bercerita tentang sesuatu yang mengandai-andai. Ini kayak novel Kopingho. Ini sebenarnya dakwahan apa novel Kopingho? Dan dengan keadaan ini kami semakin yakin bahwa ini proyek terorisme ini. Proyek terorisme, dan kami yakini ada hubungannya ya terorisme ini dengan Satgasus Merah Putih. Karena ada dugaan ya, kemarin sudah beredar di dokumen yang kita ketahui 303 Sambo itu ada Direktur Tindak Pidana Terorisme yang juga menjadi anggota Satgasus. Makanya kepada Pak Kapolri, dan Pak Kapolri juga sudah menyatakan berkali-kali kalau ada novum KM 50 bisa dilakukan penyelidikan ulang kasus KM 50 dengan novum. Karena itu audit Satgasus. Kami meyakini kerjaan Satgasus itu juga terkait KM 50, juga ngerjain ulama-ulama kita ini. Jadi kasus terorisme ini kerjaan Satgasus juga. Kerjaan Satgasus. Karena itu kalau ingin membuktikan ini bukan kerjaan Satgasus, kepada Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, audit Satgasus. Tidak boleh Satgasus itu justru dibubarkan. Ini sama saja menghilangkan jejak-jejak kejahatan yang diduga dilakukan oleh Satgasus. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sebagai umat Islam PH dan pribadi kami ya sebagai umat Islam marah sekali. Karena banyak nomenklatur agama, fikih-fikih Islam yang dipersoalkan oleh saudara jaksa penuntut umum. Saya tidak tahu itu jaksanya muslim atau tidak. Mempersoalkan dakwah, mempersoalkan jihad, mempersoalkan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian ditafsirkan sepihak. Ini luar biasa. Dan tadi kami ya dengar, simak baik-baik dakwaan tadi. Sekali lagi semakin menegaskan ini ustadz kita ini diterorisasi. Bukan teroris beneran, tapi ini terorisme jadi-jadian. Ini terorisme yang sifatnya diproduksi. Dan karena itu kalau ya Pak Jokowi mau membantah, perintahkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk audit Satgasus. Yang kedua, yang ketiga, saya ingin tegaskan lagi bahwa kami akan all out dalam kasus ini. Jadi kami tadi juga sudah komplain ada beberapa hak dari pengacara, kuasa hukum untuk mendampingi yang seolah-olah dihalangi. Dan perlu dicatat rekan-rekan media, kami sudah meminta kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan. Karena kuat dugaan ada obstruction of justice dalam penanganan kasus ustadz-ustadz kita ini, baik Dr. Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Ahmad Farid Ahmad Okbah, dan Ustadz Anung Al-Hamad. Kenapa demikian? Karena di dalam ketentuan pasal 6D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu ditegaskan bahwa advokat tuh ya nanti kita bisa kena sanksi kalau tidak menjalankan kewajiban, menjalankan etika, profesi, kehormatan sebagai advokat. Dan salah satu kewajiban advokat itu mendampingi klien. Nah ini kawan-kawan kita tadi tidak bisa mendampingi. Nah ini yang menjadi soal. Dan terakhir, saya minta doa kepada segenap umat Islam untuk mendukung Ahmad Zain An-Najah. Dan terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kepada Bang Herman Kadir, selanjutnya kami persilakan. Tadi kami tim hukum semua sudah mengajukan protes kepada pengadilan. Kenapa? Mulai dari masuk ya, dari pintu gerbang situ sampai pintu gerbang kami dipersulit.
dibatasi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan legislatif sudah terpisah, ya. Artinya apa? Kewenangan yang tertinggi ada di pengadilan ini adalah pada Mahkamah Agung. Artinya full kekuasaan itu ada pengadilan. Jadi intel-intel, polisi-polisi itu tidak punya kewenangan lagi di areal sini. Jadi itu apalagi dia membawa senjata ke dalam ruangan sidang, itu tidak dapat